Banyak pria gagal bukan karena mereka tidak menarik, tapi karena mereka terlalu cepat ingin dekat, tanpa membuat wanita merasa ingin mengenal mereka lebih dulu. Ironisnya, semakin kamu berusaha mendekat, semakin dia menjauh. Pertanyaannya sederhana, tapi jarang dipahami. Kenapa ada pria yang baru kenal sebentar sudah membuat wanita penasaran, sementara yang lain bahkan tidak diberi kesempatan kedua? Di video ini, saya akan bongkar cara berpikir dan strategi yang benar, agar wanita bukan hanya mau kenalan, tapi justru ingin mengenal kamu lebih dalam, tanpa kamu memaksa. Banyak pria berpikir bahwa kunci agar wanita mau kenalan lebih dalam adalah tampil menarik, punya uang, atau sekadar percaya diri. Itu tidak sepenuhnya salah. Tapi itu bukan inti masalahnya. Intinya jauh lebih dalam. Wanita tidak memilih berdasarkan siapa kamu, tapi berdasarkan bagaimana perasaan mereka saat berada di dekat kamu. Pernahkah kamu melihat pria yang secara penampilan biasa saja, tapi bisa membuat wanita tertarik dan nyaman dalam waktu singkat? Sementara ada pria yang secara objektif lebih menarik, tapi diabaikan begitu saja. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Secara psikologis, manusia membuat keputusan sosial bukan dengan logika, tapi dengan emosi. Bahkan menurut penelitian dari Harvard University, sebagian besar keputusan manusia terjadi secara emosional terlebih dahulu, baru kemudian dibenarkan dengan logika. Artinya, kalau kamu ingin seorang wanita mau mengenal kamu lebih dalam, kamu tidak bisa hanya fokus pada apa yang kamu katakan, tapi harus fokus pada apa yang dia rasakan. Masalahnya, kebanyakan pria melakukan hal sebaliknya. Mereka terlalu sibuk menjelaskan diri mereka, menunjukkan kelebihan mereka, atau berusaha terlihat menarik. Padahal dari sudut pandang wanita, itu terasa seperti tekanan. Bayangkan kamu baru kenal seseorang, lalu orang itu langsung berusaha keras membuat kamu terkesan. Alih-alih nyaman, kamu justru merasa tidak natural. Ada sesuatu yang terasa dipaksakan. Disinilah kesalahan pertama terjadi, terlalu ingin disukai. Semakin kamu butuh validasi dari wanita, semakin dia merasakan ketidakseimbangan. Dan manusia secara alami tertarik pada sesuatu yang terasa seimbang atau bahkan sedikit menantang, bukan yang terlalu mudah didapat. Ini bukan soal permainan atau manipulasi. Ini soal dinamika psikologis yang alami. Coba refleksikan sebentar. Pernahkah kamu merasa lebih tertarik pada seseorang yang tidak terlalu mengejar kamu, tapi tetap memberikan perhatian yang cukup? Itulah prinsip yang sama. Wanita ingin merasa bahwa mengenal kamu adalah pilihan yang menarik, bukan kewajiban sosial. Sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Kenapa wanita sangat selektif dalam memilih siapa yang mereka kenal lebih jauh? Jawabannya bukan hanya soal ketertarikan, tapi soal keamanan dan kenyamanan emosional. Dalam konteks sosial di Indonesia, wanita secara umum menghadapi lebih banyak risiko dalam interaksi sosial dibanding pria. Mulai dari pengalaman tidak menyenangkan, ekspektasi sosial, sampai tekanan lingkungan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik, tingkat kekhawatiran terhadap keamanan dalam interaksi sosial masih cukup tinggi pada perempuan, terutama di lingkungan yang belum dikenal. Artinya, saat seorang wanita bertemu kamu, secara tidak sadar dia sedang melakukan penilaian cepat. Apakah orang ini aman? Apakah dia nyaman diajak bicara? Apakah dia punya kontrol diri? Apakah dia terlihat punya arah hidup? Masalahnya, penilaian ini terjadi dalam hitungan detik, bahkan sebelum kamu menyelesaikan kalimat pertama. Dan yang dinilai bukan hanya kata-kata kamu, tapi keseluruhan energi yang kamu bawa. Cara kamu berdiri, cara kamu melihat, cara kamu merespons, bahkan cara kamu diam. Disinilah banyak pria tidak sadar bahwa mereka sudah gagal, bahkan sebelum benar-benar memulai. Misalnya, terlalu gugup, terlalu cepat bicara, terlalu banyak menjelaskan diri, atau justru terlalu diam karena takut salah. Semua itu mengirim sinyal yang sama. Kamu belum nyaman dengan diri sendiri. Dan ketika kamu tidak nyaman dengan diri sendiri, orang lain juga sulit merasa nyaman dengan kamu. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mengubah itu? Jawabannya bukan langsung ke teknik komunikasi, tapi ke fondasi, bagaimana kamu memandang diri sendiri. Karena kenyataannya, cara kamu memperlakukan diri sendiri akan menentukan bagaimana orang lain memperlakukan kamu. Jika kamu merasa kamu harus membuat wanita tertarik,
kamu akan selalu berada dalam posisi mengejar. Tapi jika kamu merasa kamu adalah seseorang yang layak untuk dikenal, maka interaksi berubah menjadi dua arah. Bukan lagi, bagaimana saya membuat dia suka, tapi, apakah kami cocok untuk saling mengenal lebih jauh? Perubahan sudut pandang ini terlihat sederhana, tapi dampaknya sangat besar. Energi kamu berubah. Cara bicara kamu berubah. Bahkan ekspresi wajah kamu pun berubah tanpa kamu sadari. Dan yang paling penting, wanita bisa merasakan itu tanpa kamu perlu mengatakannya. Sekarang, mari kita masuk ke kesalahan kedua yang sering terjadi, dan ini lebih halus tapi sangat fatal. Banyak pria terlalu fokus pada hasil akhir, yaitu ingin cepat dekat, cepat intens, bahkan cepat memiliki hubungan. Padahal bagi wanita, proses jauh lebih penting daripada hasil. Jika prosesnya terasa nyaman, menyenangkan, dan tidak terburu-buru, maka kedekatan akan terjadi secara alami. Sebaliknya, jika prosesnya terasa terburu-buru, bahkan jika niat kamu baik, tetap akan terasa sebagai tekanan. Analoginya sederhana. Kamu tidak bisa memaksa sebuah tanaman tumbuh lebih cepat dengan menarik daunnya. Yang bisa kamu lakukan adalah menciptakan kondisi yang tepat, tanah yang baik, air yang cukup, dan waktu yang konsisten. Begitu juga dengan interaksi. Tugas kamu bukan membuat wanita langsung tertarik secara mendalam. Tugas kamu adalah menciptakan pengalaman interaksi yang membuat dia merasa menarik juga ngobrol sama orang ini. Jika itu terjadi, maka langkah berikutnya akan terbuka dengan sendirinya. Sekarang saya ingin kamu jujur pada diri sendiri. Saat kamu berinteraksi dengan wanita, apakah kamu lebih fokus pada bagaimana kamu terlihat, atau bagaimana dia merasa? Pertanyaan ini sederhana, tapi jawabannya menentukan segalanya. Karena pada akhirnya, wanita tidak akan mengingat semua kata-kata kamu, tapi mereka akan mengingat bagaimana perasaan mereka saat bersama kamu. Dan itulah pintu utama menuju hubungan yang lebih dalam. Mari kita mulai dari satu fakta yang jarang dibahas secara jujur. Ketertarikan itu bukan soal seberapa sempurna kamu, tapi seberapa menarik untuk dieksplorasi kamu terlihat. Ini perbedaan yang sangat penting. Banyak pria berusaha tampil sempurna, tidak salah bicara, selalu setuju, selalu ramah, selalu berusaha menyenangkan. Masalahnya, kesempurnaan yang terlalu rapi justru membuat seseorang terasa datar. Tidak ada rasa penasaran. Tidak ada ruang untuk dieksplorasi. Sebaliknya, pria yang terlihat punya kepribadian kuat, punya pendirian, dan tidak takut menjadi dirinya sendiri, justru menciptakan daya tarik alami. Bukan karena mereka lebih baik, tapi karena mereka lebih nyata. Pernahkah kamu berbicara dengan seseorang yang selalu menjawab dengan aman, tanpa opini, tanpa sudut pandang? Percakapan seperti itu cepat sekali terasa membosankan. Sekarang bandingkan dengan seseorang yang punya cara berpikir sendiri, berani berbeda, tapi tetap santai dalam menyampaikannya. Tanpa disadari, kamu akan lebih tertarik untuk terus menggali siapa dia sebenarnya. Disinilah konsep penting muncul. Ketertarikan tumbuh dari rasa penasaran, bukan dari kesempurnaan. Secara psikologis, manusia cenderung tertarik pada hal yang belum sepenuhnya mereka pahami. Ini disebut sebagai celah informasi. Ketika seseorang memberikan sedikit informasi, tapi tidak semuanya, otak kita terdorong untuk mencari tahu lebih lanjut. Itulah mengapa pria yang tidak terlalu terbuka di awal, tapi tetap hangat, seringkali lebih menarik dibanding yang langsung menceritakan semuanya tentang dirinya. Namun hati-hati, ini bukan berarti kamu harus menjadi misterius secara berlebihan atau berpura-pura. Kuncinya adalah keseimbangan. Kamu tetap terbuka, tapi tidak terburu-buru. Kamu tetap ramah, tapi tidak kehilangan karakter. Sekarang kita masuk ke pola kedua yang lebih konkret. Cara pria bernilai tinggi membangun percakapan. Kebanyakan pria menganggap percakapan itu seperti wawancara. Kamu kerja di mana? Hobinya apa? Rumahnya di mana? Tidak salah, tapi ini hanya permukaan. Masalahnya, jika percakapan berhenti di level ini, hubungan juga berhenti di level itu. Pria yang mampu membuat wanita ingin mengenal lebih dalam biasanya melakukan satu hal sederhana tapi kuat. Mereka mengubah percakapan dari fakta menjadi makna. Contohnya begini, alih-alih hanya bertanya, "Kamu kerja apa?" Mereka akan lanjut dengan,
Dari semua hal yang kamu kerjakan, bagian mana yang paling kamu nikmati? Perhatikan perbedaannya. Pertanyaan pertama hanya menghasilkan jawaban singkat. Pertanyaan kedua membuka ruang cerita, emosi, dan pengalaman. Dan ketika seseorang mulai bercerita tentang pengalaman mereka, keterlibatan emosional mulai terbentuk. Di titik ini, interaksi tidak lagi terasa seperti formalitas. Mulai terasa personal. Inilah yang membuat wanita mulai berpikir, orang ini beda. Sekarang saya ingin kamu bayangkan situasi sederhana. Kamu sedang ngobrol santai di sebuah acara atau tempat nongkrong. Ada dua pria. Yang pertama terus berusaha menjaga percakapan tetap aman, tidak mau mengambil risiko, takut salah bicara. Yang kedua santai, sesekali bercanda ringan, berani memberi opini, tapi tetap menghargai lawan bicara. Menurut kamu, siapa yang lebih menarik untuk diajak ngobrol lebih lama? Jawabannya hampir selalu yang kedua. Kenapa? Karena dia menciptakan dinamika. Interaksi yang hidup, bukan datar. Dan manusia secara alami tertarik pada pengalaman yang terasa hidup. Sekarang kita masuk ke faktor yang sering diremehkan, tapi sangat menentukan, emosi yang kamu bangun selama interaksi. Banyak pria fokus pada isi percakapan, tapi lupa bahwa emosi adalah inti dari koneksi. Kamu bisa mengatakan hal yang sederhana, tapi jika disampaikan dengan energi yang tepat, dampaknya jauh lebih kuat. Sebaliknya, kamu bisa mengatakan hal yang benar, tapi jika terasa kaku, efeknya hilang. Disinilah pentingnya variasi emosi. Jangan hanya serius. Jangan hanya datar. Sesekali beri humor ringan. Sesekali beri kejutan kecil dalam cara kamu merespons. Tujuannya bukan untuk menghibur secara berlebihan, tapi untuk menciptakan pengalaman yang tidak monoton. Karena jika interaksi terasa monoton, otak akan cepat kehilangan minat. Sekarang kita masuk ke pola berikutnya yang lebih dalam. Pria yang menarik tidak berusaha mengesankan, mereka fokus menikmati interaksi. Ini terlihat sederhana, tapi efeknya sangat besar. Ketika kamu terlalu fokus ingin membuat dia terkesan, kamu akan kehilangan spontanitas. Semua terasa seperti dipikirkan dulu, bukan mengalir. Sebaliknya, ketika kamu benar-benar hadir dalam percakapan, menikmati momen, dan tidak terlalu khawatir tentang hasil, energi kamu berubah. Lebih santai, lebih natural, lebih hidup. Dan yang menarik, justru di kondisi seperti ini, kamu terlihat lebih menarik. Sekarang pertanyaannya, bagaimana cara mencapai kondisi itu? Jawabannya bukan teknik cepat, tapi latihan kesadaran. Mulai dari hal sederhana. Saat ngobrol, fokus benar-benar mendengarkan, bukan menunggu giliran bicara. Perhatikan ekspresi, nada suara, dan konteks, bukan hanya kata-kata. Karena seringkali, yang penting bukan apa yang dia katakan, tapi apa yang dia rasakan di balik kata-kata itu. Dan ketika kamu bisa menangkap itu, respons kamu akan terasa lebih relevan dan lebih dalam. Di titik ini, wanita mulai merasa dipahami. Dan perasaan dipahami adalah salah satu pemicu terkuat untuk membuka diri lebih jauh. Sekarang kita masuk ke realita yang sedikit tidak nyaman, tapi penting. Tidak semua wanita akan tertarik pada kamu, tidak peduli seberapa baik kamu berusaha. Dan itu normal. Pria yang menarik memahami ini. Mereka tidak mencoba cocok dengan semua orang. Mereka fokus menemukan orang yang cocok dengan mereka. Perbedaan ini sangat penting. Karena jika kamu mencoba menyenangkan semua orang, kamu akan kehilangan identitas. Tapi jika kamu punya standar dan tahu apa yang kamu cari, interaksi kamu akan terasa lebih tegas dan lebih jujur. Dan anehnya, justru ini yang membuat kamu lebih menarik. Kenapa? Karena kamu tidak terlihat butuh, tapi memilih. Sekarang saya ingin kamu refleksi lagi. Selama ini, kamu lebih sering mencoba membuat semua wanita tertarik, atau kamu benar-benar memilih siapa yang layak kamu kenal lebih dalam? Pertanyaan ini sederhana, tapi akan mengubah cara kamu berinteraksi secara drastis. Karena pada akhirnya, ketertarikan yang sehat itu dua arah. Bukan hanya kamu yang berusaha mendekat, tapi juga dia yang ingin membuka diri. Dan ketika itu terjadi, semuanya terasa lebih ringan, lebih natural, dan lebih menyenangkan. Mari kita mulai dari momen paling krusial, 30 detik pertama. Ya,
Seringkali keputusan untuk lanjut atau tidak itu terjadi sangat cepat. Bukan karena wanita terburu-buru, tapi karena otak manusia memang dirancang untuk membuat penilaian cepat demi efisiensi. Dalam 30 detik pertama, ada 3 hal yang langsung dinilai: energi kamu, kejelasan kamu, dan kenyamanan yang kamu bawa. Energi bukan soal kamu harus hiperaktif atau terlalu semangat. Justru sebaliknya, energi yang stabil, tenang, dan tidak terburu-buru jauh lebih menarik. Coba bayangkan 2 situasi. Yang pertama, kamu mendekat dengan sedikit gugup, bicara cepat, dan terlihat seperti takut kehilangan momen. Yang kedua, kamu datang dengan santai, tempo bicara terkontrol, dan tidak terlihat terburu-buru. Secara insting, mana yang terasa lebih nyaman? Hampir semua orang akan memilih yang kedua. Karena ketenangan itu memberikan sinyal bahwa kamu punya kontrol diri. Dan kontrol diri adalah salah satu indikator kedewasaan yang sangat kuat. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang sering terjadi di momen awal. Terlalu banyak bicara tentang diri sendiri. Banyak pria berpikir bahwa mereka harus menjual diri sejak awal. Padahal, pendekatan yang lebih efektif justru kebalikannya. Fokus utama kamu di awal bukan membuat dia tahu siapa kamu secara lengkap, tapi membuat dia merasa nyaman untuk terus berbicara. Artinya, kamu tidak perlu langsung menjelaskan semua hal tentang diri kamu. Cukup beri konteks secukupnya. Lalu arahkan percakapan kembali ke interaksi 2 arah. Contoh sederhana. Alih-alih mengatakan, "Saya kerja di bidang ini, sudah berapa tahun, dan punya pengalaman ini itu." Kamu bisa menyederhanakan menjadi, "Saya lagi fokus di bidang ini, cukup seru sih belakangan." Lalu kamu bisa lanjut dengan pertanyaan yang membuka ruang, seperti, "Kalau kamu sendiri, belakangan lagi sibuk apa yang paling kamu nikmati?" Perhatikan ritmenya. Singkat, jelas, lalu kembali membuka ruang untuk dia. Ini membuat percakapan terasa seimbang, bukan satu arah. Sekarang kita masuk ke teknik yang sangat kuat tapi sering diabaikan. Validasi tanpa berlebihan. Setiap orang ingin merasa didengar dan dihargai. Tapi banyak pria salah dalam memberikan validasi. Mereka terlalu cepat memuji, terlalu sering setuju, atau bahkan terkesan mengagungkan. Masalahnya, validasi yang berlebihan justru menurunkan nilai kamu di mata lawan bicara. Sebaliknya, validasi yang tepat itu sederhana dan spesifik. Misalnya, ketika dia bercerita tentang pekerjaannya, kamu tidak perlu langsung mengatakan, "Wah, keren banget, hebat banget." Cukup katakan, "Menarik, berarti kamu terbiasa menghadapi situasi yang cukup dinamis ya." Perhatikan perbedaannya. Yang satu terdengar seperti pujian kosong. Yang satu lagi menunjukkan bahwa kamu benar-benar mendengarkan dan memahami. Dan itu jauh lebih bernilai. Sekarang kita masuk ke aspek yang sering tidak disadari, kontak mata dan bahasa tubuh. Kamu tidak perlu menjadi ahli komunikasi nonverbal untuk memahami ini. Prinsipnya sederhana. Kontak mata yang cukup, tidak berlebihan, menunjukkan kepercayaan diri dan ketertarikan. Postur tubuh yang terbuka menunjukkan bahwa kamu nyaman. Dan yang paling penting, gerakan yang tidak gelisah menunjukkan bahwa kamu tidak sedang berusaha terlalu keras. Masalahnya, banyak pria melakukan hal kecil yang berdampak besar. Terlalu sering melihat ke bawah, terlalu cepat mengalihkan pandangan, atau justru menatap terlalu intens tanpa jeda. Semua ini bisa membuat lawan bicara merasa tidak nyaman tanpa tahu kenapa. Sekarang kita masuk ke strategi percakapan lanjutan yang bisa membuat wanita mulai berpikir, "Saya ingin ngobrol lagi dengan orang ini." Kuncinya adalah meninggalkan kesan, bukan menyelesaikan semua. Ini konsep yang sangat penting. Banyak pria merasa harus memaksimalkan setiap momen, menceritakan banyak hal, dan membuat percakapan panjang. Padahal, seringkali yang lebih efektif adalah meninggalkan sedikit ruang penasaran. Misalnya, ketika percakapan sedang enak, kamu tidak perlu memaksakan untuk terus berlanjut sampai kelelahan. Justru di titik yang tepat, kamu bisa mengakhiri dengan ringan. "Ngobrolnya seru, tapi saya harus lanjut dulu. Nanti kita sambung lagi." Kalimat sederhana seperti ini punya efek psikologis yang kuat. Kenapa? Karena kamu tidak terlihat kehabisan arah, tapi justru punya kontrol atas interaksi. Dan secara tidak sadar, ini membuat dia lebih menghargai waktu kamu.
Sekarang kita masuk ke kesalahan lain yang sering terjadi. Terlalu cepat masuk ke topik pribadi. Banyak pria berpikir bahwa untuk dekat, mereka harus langsung masuk ke pembicaraan yang dalam. Padahal, kedalaman itu harus dibangun secara bertahap. Jika terlalu cepat, itu terasa seperti melanggar batas. Bayangkan kamu baru kenal seseorang, lalu langsung ditanya hal yang terlalu pribadi. Alih-alih merasa dekat, kamu justru ingin menjaga jarak. Prinsipnya sederhana. Mulai dari ringan, lalu perlahan naik level yang lebih personal seiring dengan kenyamanan yang terbentuk. Ini seperti tangga, bukan lift. Sekarang saya ingin kamu perhatikan satu hal yang sering diabaikan, tapi sangat menentukan, intonasi suara. Cara kamu mengatakan sesuatu seringkali lebih penting daripada apa yang kamu katakan. Nada yang terlalu datar membuat percakapan terasa kering. Nada yang terlalu tinggi atau terburu-buru membuatnya terasa tidak stabil. Yang ideal adalah nada yang tenang, jelas, dan punya variasi alami. Ini bukan soal bakat, tapi latihan. Kamu bisa mulai dengan memperlambat tempo bicara sedikit, memberi jeda, dan tidak terburu-buru mengisi keheningan. Karena keheningan yang nyaman justru menunjukkan bahwa kamu tidak cemas. Dan itu sangat menarik. Sekarang kita masuk ke poin yang sering dihindari, tapi penting, kemampuan menerima respon dingin. Tidak semua interaksi akan berjalan mulus. Ada momen di mana lawan bicara terlihat kurang tertarik. Disinilah kualitas kamu diuji. Apakah kamu panik, memaksa, atau justru tetap tenang dan menghargai situasi? Pria yang menarik tidak memaksakan koneksi. Mereka membaca situasi, dan jika memang tidak cocok, mereka mundur dengan elegan. Dan anehnya, sikap seperti ini justru seringkali meningkatkan respek. Karena kamu menunjukkan bahwa kamu tidak bergantung pada satu hasil. Sekarang saya ingin kamu refleksi lagi. Jika kamu berada di posisi wanita, apakah versi diri kamu saat ini nyaman untuk diajak ngobrol? Apakah kamu terasa ringan? Atau justru terasa seperti beban sosial yang harus dia hadapi? Pertanyaan ini mungkin sedikit tajam, tapi sangat jujur. Karena pada akhirnya, keberhasilan dalam perkenalan bukan tentang teknik canggih, tapi tentang kualitas pengalaman yang kamu berikan. Jika pengalaman itu terasa menyenangkan, ringan, dan membuat penasaran, maka langkah berikutnya akan terjadi secara alami. Mari kita mulai dari satu realita yang sering diabaikan. Banyak perkenalan gagal bukan karena momen awalnya buruk, tapi karena tidak ada kelanjutan yang tepat. Awalnya seru, nyambung, bahkan ada ketertarikan. Tapi setelah itu, hilang, tidak berkembang. Kenapa ini sering terjadi? Karena banyak pria tidak tahu bagaimana mengelola fase setelah kenalan. Mereka terlalu cepat intens, atau justru terlalu pasif. Padahal, fase ini adalah fase paling krusial. Disinilah wanita memutuskan, apakah orang ini layak saya beri ruang lebih dalam hidup saya? Sekarang kita bahas pola pertama, ritme komunikasi. Banyak pria berpikir bahwa semakin sering berkomunikasi, semakin dekat hubungan yang terbangun. Padahal kenyataannya tidak sesederhana itu. Komunikasi yang terlalu sering di awal justru bisa menimbulkan kejenuhan. Bayangkan kamu baru kenal seseorang, lalu dia langsung hadir setiap hari, bahkan setiap jam. Alih-alih terasa hangat, itu bisa terasa mengganggu. Sebaliknya, komunikasi yang terlalu jarang juga membuat koneksi tidak berkembang. Jadi kuncinya adalah ritme yang seimbang. Cukup sering untuk menjaga koneksi tetap hidup, tapi tidak berlebihan sampai terasa menekan. Cara paling sederhana untuk mengukur ini adalah respons. Jika dia merespons dengan antusias, kamu bisa lanjut. Jika mulai singkat atau dingin, itu sinyal untuk memberi ruang. Ini bukan permainan, tapi kepekaan sosial. Sekarang kita masuk ke hal yang lebih dalam, membangun keterikatan emosional. Di tahap ini, percakapan tidak lagi sekadar ringan. Mulai masuk ke pengalaman, nilai hidup, dan cara pandang. Tapi ingat, ini tetap harus bertahap. Kamu tidak langsung masuk ke topik berat. Mulai dari hal yang sedikit lebih personal, seperti pengalaman menarik, tantangan yang pernah dihadapi, atau hal-hal yang membentuk cara berpikir kamu. Contohnya, daripada hanya bertanya, "Hari ini ngapain?" Kamu bisa mengarah ke, "Belakangan ini ada hal yang cukup mengubah cara kamu melihat sesuatu."
Pertanyaan seperti ini membuka ruang untuk percakapan yang lebih bermakna. Dan ketika seseorang mulai berbagi hal yang lebih dalam, koneksi mulai terbentuk secara emosional. Sekarang kita masuk ke kesalahan yang sangat umum, terlalu cepat memberi label hubungan. Banyak pria ingin kepastian secepat mungkin. Dia suka saya atau tidak? Kita ini apa? Padahal, hubungan yang sehat tidak dibangun dengan tekanan seperti itu. Koneksi butuh waktu untuk berkembang. Jika kamu terlalu cepat meminta kejelasan, itu bisa terasa seperti memaksa sesuatu yang belum siap. Sebaliknya, jika kamu fokus pada kualitas interaksi, kejelasan itu akan muncul dengan sendirinya. Sekarang kita masuk ke strategi yang sangat kuat tapi sering tidak disadari, konsistensi kecil. Banyak orang berpikir bahwa untuk menarik perhatian, mereka harus melakukan sesuatu yang besar. Padahal, yang lebih berpengaruh justru hal-hal kecil yang konsisten. Cara kamu merespons, cara kamu mendengarkan, cara kamu hadir. Hal-hal ini terlihat sederhana, tapi jika dilakukan secara konsisten, membangun rasa percaya. Dan kepercayaan adalah fondasi utama dari hubungan yang lebih dalam. Sekarang saya ingin kamu perhatikan satu hal penting. Wanita tidak hanya menilai kamu dari bagaimana kamu berbicara dengan mereka, tapi juga dari bagaimana kamu menjalani hidup kamu. Apakah kamu punya arah? Apakah kamu punya aktivitas yang jelas? Apakah kamu terlihat berkembang? Ini penting, karena daya tarik jangka panjang tidak dibangun dari kata-kata, tapi dari kehidupan nyata kamu. Jika hidup kamu terasa kosong, percakapan kamu juga akan terasa kosong. Sebaliknya, jika kamu punya kehidupan yang menarik, kamu tidak perlu berusaha terlalu keras untuk terlihat menarik. Sekarang kita masuk ke poin yang lebih tajam, kemampuan untuk tidak bergantung. Ini bukan berarti kamu harus dingin atau tidak peduli. Tapi kamu tidak menjadikan satu orang sebagai pusat dari seluruh perhatian kamu. Pria yang terlalu bergantung akan mudah terlihat dari cara mereka berkomunikasi. Selalu menunggu, selalu berharap, selalu bereaksi berlebihan. Dan ini menciptakan tekanan yang tidak sehat. Sebaliknya, pria yang punya kehidupan seimbang akan terlihat lebih stabil. Mereka bisa hadir, tapi juga bisa memberi ruang. Dan justru disitulah daya tariknya. Sekarang kita masuk ke strategi lanjutan, menciptakan momen nyata. Jika interaksi hanya berhenti di pesan atau obrolan ringan, koneksi akan sulit berkembang. Akan ada titik di mana kamu perlu membawa interaksi ke pengalaman nyata. Tidak harus sesuatu yang besar. Bisa sesederhana ngobrol langsung di tempat yang nyaman, atau melakukan aktivitas ringan bersama. Kenapa ini penting? Karena koneksi yang kuat tidak hanya dibangun dari kata-kata, tapi dari pengalaman bersama. Disinilah emosi menjadi lebih nyata. Dan ketika emosi itu positif, hubungan akan berkembang secara alami. Sekarang kita masuk ke hal yang sering menentukan berhasil atau tidaknya, kepekaan terhadap timing. Kapan harus mendekat? Kapan harus memberi ruang? Kapan harus serius? Kapan harus santai? Ini tidak bisa dihafalkan seperti rumus. Ini dilatih melalui pengalaman dan kesadaran. Semakin kamu peka, semakin kamu bisa menyesuaikan diri dengan situasi. Dan ini membuat interaksi terasa lebih natural. Sekarang saya ingin kamu melihat gambaran besarnya. Membuat wanita mau mengenal kamu lebih dalam bukan soal trik cepat atau kalimat ajaib. Ini adalah kombinasi dari cara kamu berpikir, cara kamu membawa diri, dan cara kamu membangun pengalaman bersama. Jika semua ini selaras, kamu tidak perlu memaksa. Ketertarikan akan tumbuh dengan sendirinya. Dan yang lebih penting, hubungan yang terbentuk akan jauh lebih sehat dan bertahan lama. Sekarang pertanyaan terakhir untuk kamu. Apakah kamu ingin hanya dikenal? Atau benar-benar dipahami dan dihargai? Karena keduanya membutuhkan pendekatan yang berbeda. Dan pilihan itu ada di tangan kamu. Sampai di titik ini, kamu seharusnya mulai melihat pola yang jelas. Membuat wanita mau mengenal kamu lebih dalam bukan soal trik instan, bukan soal kata-kata manis, dan bukan soal tampil sempurna. Ini tentang bagaimana kamu menciptakan pengalaman yang membuat dia merasa nyaman, penasaran, dan dihargai. Kita sudah bahas bahwa semuanya dimulai dari cara kamu memandang diri sendiri. Lalu bagaimana kamu membangun percakapan yang hidup, bukan sekadar formalitas.
Kemudian bagaimana kamu bersikap di momen awal agar terasa natural. Dan yang paling penting, bagaimana kamu menjaga ritme agar koneksi itu berkembang, bukan hilang begitu saja. Jika saya ringkas dalam satu kalimat sederhana, wanita tidak tertarik pada pria yang berusaha terlalu keras, tapi pada pria yang tahu bagaimana membawa dirinya dengan tenang dan bernilai. Sekarang pertanyaannya bukan lagi, apa yang harus saya katakan, tapi, siapa saya saat berinteraksi? Karena pada akhirnya, yang membuat seseorang ingin mengenal kamu lebih dalam adalah perasaan yang mereka rasakan, bukan daftar kelebihan yang kamu sebutkan. Mulai dari hal kecil. Perbaiki cara kamu mendengarkan. Perbaiki cara kamu merespons. Latih ketenangan kamu. Dan yang paling penting, bangun hidup yang memang layak untuk dikenal, bukan hanya terlihat menarik di permukaan. Kalau kamu merasa video ini membuka wawasan baru, jangan lupa tekan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan pembahasan berikutnya. Karena di dunia yang penuh dengan pendekatan instan, kemampuan untuk membangun koneksi yang nyata adalah keunggulan yang sangat langka. Dan ketika kamu memilikinya, kamu tidak hanya lebih mudah dikenal, tapi juga lebih mudah dihargai.